Kali ini saya mau bahas tentang kesehatan sendi. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat jika sudah terlihat. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat di share screen saya? Oh sudah, oke. Terima kasih. Oke, jadi hari ini saya akan bahas tentang menghadapi osteoartritis atau makanan yang mendukung kesehatan sendi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, eh, sebelumnya ini yang saya mau bahas. Apa itu osteoartritis? Ini yang sering terjadi gitu ya. Osteoartritis adalah peradangan kronis di sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Nah, ini adalah sendi yang sehat dan ini adalah osteoartritis. Jadi ini saya mau bandingkan apa bedanya sendi yang sehat dan osteoartritis. Osteoartritis itu bahasa Indonesianya pengapuran sendi gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu bisa lihat yang biru-biru itu adalah kartilago atau tulang rawan. Terus di sini ada namanya membran sinovial atau cairan sinovialnya. Nah, saat di sini osteoartritis, tulang rawannya tuh menipis sehingga tulang ketemu tulang. Jadi makanya kenapa sampai bunyi ada bunyi ketak-ketak gitu ya. Karena tulang ketemu tulang. Padahal seharusnya yang sehat ada cairannya, terus ada tulang rawannya. Nah, ini udah ada serpian-serpian yang mengakibatkan semakin sakit. Jadi ini yang dinamakan tulang ini osteoartritis gitu ya. Jadi ada pengapuran sendi. Jadi tulang ketemu tulang. Padahal seharusnya yang sehat seperti ini. Jadi ada tulang rawannya. Jadi kalau berjalan pun itu tidak kesakitan. Nah, ini faktor resikonya. Jadi ada usia, terus ada karena obesitas. Jadi usia ini kalau semakin tua biasanya pasti itu ada faktor resiko terkena osteoartritis, terus kegemukan, terus karena turunan. Biasanya kalau ada keturunan yang kena osteoartritis atau pengapuran tulang tuh juga bisa jadi faktor resiko. Aktivitas fisik berlebihan. Contohnya pekerjaan-pekerjaan tertentu itu juga bisa menyebab yang mengandalkan otot gitu ya, kekuatan itu bisa jadi faktor resiko. Terus ada riwayat cedera sendi. Nah, riwayat cedera sendi itu biasanya saat orang tuh terkena riwayat cedera sendi, itu akan jadi faktor resiko terkenanya eh, osteoartritis. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Perempuan itu lebih beresiko terkena osteoartritis pada menopause, terus l- riwayat memakai high heels atau hak tinggi itu bisa jadi faktor resiko terkena osteoartritis atau pengapuran sendi. Nah, ini tempat terjadinya osteoartritis tuh di mana aja gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada di tangan, di lutut, bisa terjadi di panggul, tulang belakang, kaki, pergelangan kaki, bahu, dan siku. Rahang. Jadi bisa juga terjadi di rahang. Jadi ini ada tempat-tempat terjadinya osteoartritis atau pengapuran tuh bisa di mana aja sih di berbagai tempat ini. Karena dia yang paling sering tuh di tangan gitu ya, di lutut gitu. Nah itu ternyata bisa terjadi di berbagai tempat gitu, berbagai anggota tubuh tuh bisa kena. Nah gejalanya apa? Pertama sendinya terasa kaku atau nyeri sendi. Terus sendi bengkak dan terasa panas. Jadi kerasa panas saat dipegang, terus bengkak di bagian sendi itu. Terus terdengar suara gesekan atau berbunyi saat menggerakkan sendi. Ini krepitasi, jadi ada gerakan. Jadi kayak retak-retak, nah itu. Terus terdengar suara gesekan berbunyi saat, oh ini sama ya Bapak Ibu, maaf ya. Terus muncul taji atau tulang tambahan. Nah, yang terakhir
timbul benjolan pada sendi di jari tangan dan jari tangannya bengkok. Jadi biasanya ada tuh muncul sendi gitu, muncul benjolan di jari tangan. Itu juga bisa jadi gejala osteoartritis. Nah, tipsnya perubahan gaya hidup sehat. Pertama, biasanya kan karena tadi faktor resikonya obesitas, jadi perlu punya berat badan yang ideal. Terus, fisioterapi, olahraga ringan. Nah, yang selanjutnya adalah suntikan cairan atau operasi. Jadi ini biasanya disuntik dengan cairan sinovial. Jadi supaya nggak terasa sakit atau operasi. Jadi dikasih tuh eh, pen gitu supaya nggak sakit karena kan udah tulang ketemu tulang kalau semakin gesek kan tulangnya kan makin banyak 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 butiran-butiran gitu ya. Nah, itu jadi ini tipsnya. Terus konsumsi suplemen makanan biasanya mengandung eh, glukosamin gitu ya, kolagen. Terus konsumsi obat. Nah, ini ada beberapa obat anti nyeri. Tapi obat itu eh, kalau dikonsumsi dalam waktu jangka panjang biasanya mengakibatkan resiko ke berbagai organ gitu ya. Ginjal, hati. Jadi perlu untuk diwaspadai gitu. Nah, ini pencegahannya. Yang pertama, kontrol berat badan. Jadi berat badan tuh harus ideal. Kenapa? Karena berat badan tuh menopang sendi-sendi itu gitu. Jadi perlu untuk eh, dijaga atau dikontrol berat badannya supaya tetap ideal. Rajin olahraga. Ini perlu 3 sampai 5 kali seminggu, minimal 30 sampai 60 menit. Pemanasan dan pendinginan. Jangan lupa. Jadi saat melakukan olahraga, jangan lupa pemanasan dan pendinginan. Biasanya 10 sampai 15 menit. Terus menghindari cedera sendi. Jadi eh, karena ada resiko tadi cedera sendi bisa jadi resiko terkena osteoporosis, jadi hindari cedera-cedera sendi. Misalnya contohnya pakai high heels itu juga resiko ya cedera. Kalau misalnya bapak ibu nggak bisa dengan baik gitu ya, apalagi untuk perempuan ya, itu kan biasanya bakal kalau sampai terkilir, nah itu tuh bahaya, jadi perlu dicegah. Nah ini bapak ibu bisa lihat bahwa di sini ada penelitian bahwa ternyata kolagen terhidrolisa terbukti mengandung peptida aktif biologis yang mampu dengan mudah mencapai jaringan sendi dan memberikan efek melindungi tulang rawan. Jadi lebih cepat masuk gitu Bapak Ibu. Dan kolagen tipe 2 itu bisa menghambat peradangan. Nah, di sini itu juga dijelaskan bahwa kolagen dapat langsung mencapai target bagian tubuh mana yang membutuhkan pembentukan kolagen. Jadi tadi kenapa penting kolagen terhidrolisa? Hidrolisa karena bisa langsung mencapai target bagian tubuh mana. Jadi lebih oke gitu ya. Nah, yang ini adalah Viking. Kalau Bapak Ibu tahu, Viking ini adalah dari produk Vanghor gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca ya. Tubuh manusia lebih dari 200 sendi, pergerakan sendi terjadi pada tubuh setiap harinya sebanyak lebih dari 3.000 kali. Beban yang ditanggung sendi lutut, ini hanya sendi lutut ya. Berjalan kaki berat badan dikali 1 sampai 2 kali lipat. Naik tangga berat badan dikali 3 sampai 4 kali lipat. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, ternyata memang kenapa perlu untuk punya berat badan ideal, karena ini beban yang ditanggung tuh besar. Nah, terus pasti anak-anak muda akan bilang, enggak lah itu hanya terjadi pada orang tua. Enggak ya Bapak Ibu ya. Masalah lutut dan sendi bukan hanya terjadi pada orang tua. Dan ini faktor penyebab nyeri lutut atau penuaan sendi. Berumur, penggunaan sendi berlebihan, itu pasti ya. Terus sindrom metabolik itu ada tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, terus kolesterol tinggi, obesitas, terus cedera pas olahraga, sepatu hak tinggi. Nah ini, melipat kaki biasanya yang pakai stiletto. Nah ini nih bisa nyebabin jadi resiko nyeri lutut atau cedera terus duduk terlalu lama dengan posisi tubuh yang tidak benar. Nah, ini komposisi lengkap untuk kesehatan sendi.
hingga tulang keras, tulang rawan, dan otot. Jadi ini kandungannya yang ada pada Viking gitu Bapak Ibu. Ada kondroitin, kolagen tipe 2, penyusun utama untuk membentuk memperbaiki tulang rawan, ligamen, tendon. Nah, ini dari tulang sapi. Jadi halal ya Bapak Ibu, karena banyak juga yang bertanya hal ini. Terus ada kandungan glikosaminoglikan atau asam hyaluronat. Ini apa? Cairan sendi yang berfungsi melumasi sendi agar mudah bergerak. Jadi biasanya eh, cairan ini juga disuntikkan kalau kena osteoartritis. Tapi ternyata Songhor juga menambahkan ini dalam Viking gitu ya. Terus ada ribosa menguatkan otot, mengurangi beban sendi. Ada lemon verbena meredakan peredangan dan nyeri. Terus melancarkan aliran darah dan mengatasi memar. Dan ada kandungan kalsium dan vitamin D. Itu penting dibutuhkan untuk tulang keras. Nah, konsumsinya gimana? Minimal 2 bungkus per hari. Terus tambahkan dosis jika mengalami gejala-gejala di bawah ini. Misalnya pinggangnya kesleo gitu ya. Terus tadi osteoartritis ya, pengampuran sendi. Terus ada bahu beku, salah bantal gitu. Terus ada persendiannya nggak sesuai gitu ya. Itu juga bisa pakai eh, konsumsi Viking ini. Nah, siapa yang perlu konsumsi Viking? Setiap orang, karena memang butuh. Di semua orang itu bisa konsumsi Viking. Kedua, laki-laki dan perempuan. Jadi memang semuanya bisa. Kaum parubaya dan orang tua. Karena tadi juga ada ya faktor resikonya adalah usia. Saat bertambah usia kan pasti sendi sering kepake ya. Jadi resiko terkena osteoartritis pun besar. Nah, kenapa Viking? Kenapa aku konsumsinya Viking? Karena alami dan aman. Jadi bahan-bahan yang dipakai itu alami dan itu aman. Kenapa bisa aman? Karena memang sudah terbukti, jadi memang sudah berkualitas. Taiwan juga sudah melakukan penelitian-penelitian, jadi ini aman untuk tubuh. Mudah diserap oleh tubuh. Tadi juga ada ya kolagen terhidrolisa, jadi bisa langsung ke titik target tempat yang butuh. Terus mudah diminum karena berupa saset. Nah, ini fungsi-fungsinya bisa memperkuat tulang, melihara kesehatan sendi, membuat tubuh tetap muda dan kuat, menunda penuaan, meredakan rasa sakit pada sendi, terus pengisian instan, jadi untuk energi gitu ya, meningkatkan fungsi kardiovaskular, terus juga mempertahankan kemilau, kelembapan, kekenyalan kulit, terus membangun kembali jaringan otot kering dan menjaga tubuh tetap langsing, melawan peradangan, menenangkan saraf, meningkatkan kewaspadaan mental, mencegah sakit otot setelah olahraga dan pemulihan stamina yang cepat. Nah, jadi bisa konsumsi sebungkus Viking saat pagi, siang, dan malam hari. Konsumsinya jadi 3 kali 1 saset ya, satu, satu, satu. Konsumsinya sebelum makan untuk hasil yang optimal. Nah, ini Ganoderma kita, Bapak Ibu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa Ganoderma kandungannya ada banyak. Ada adenosin, sterol, sitosan yang berfungsi untuk apa? Mengatur sirkulasi darah dan menenangkan dan menyembuhkan, menurunkan kolesterol, antibakteri dan lipodemik. Terus ada Ganoderma lucidum peptida, mencegah 3 penyakit tertinggi itu apa? Hipertensi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, anti penuaan, membantu mengatur kekebalan tubuh, pertumbuhan stem cell, terus juga ada kandungan polisakarida, mengatur gula darah, terus bisa untuk sistem imun, pertumbuhan stem cell, terus yang terakhir adalah Ganoderma triterpena. Jadi ini punya banyak manfaat gitu ya, punya banyak fungsi. Kenapa sampai punya banyak fungsi? Ya karena ada berbagai kandungan ini. Ganoderma triterpena juga untuk melindungi jantung, hati, paru-paru, ginjal, dan otak bertahan melawan kanker, infeksi, dan alergi. Nah, kenapa pilihnya produk Swanghor gitu ya? Karena memang jamurnya itu eh, berstandar, bagus, berkualitas. Pemantauan lingkungan pertumbuhan jamurnya sudah terkomputerisasi dan tepat gitu. Jadi memang benar-benar dipastikan bahwa itu berkualitas. Kandungannya Ganoderma pun dijaga. Terus saat sudah di
biotek farmnya gitu ya Bapak Ibu, masuk ke pabriknya itu dengan teknologi dan peralatan yang canggih. Proses manufakturnya juga berpaten eksklusif. Terus masuklah ke lab dicek. Labnya Swanghor ini nggak cuma buat produk Swanghor, tapi bisa untuk semuanya. Ada eksperimen GLP internasionalnya, terus produk dengan hewan untuk memverifikasi efektivitasnya. Selain itu, jadi ini lab ini tidak hanya untuk produk Swanghor, lainnya bisa terus bersertifikat internasional. Jadi memang sudah terbukti bahwa lab Swanghor itu berkualitas. Dan selain itu, produk-produk yang dikeluarkan Swanghor mendapatkan banyak paten internasional dan hasil klinis yang efektif. Contohnya apa? Seperti kayak Yungkien I gitu ya, bisa untuk diabetes. Itu betulan ada, memang ada dicek dan oh terbukti memang untuk diabetes gitu. Nah, ini yang membuktikan bahwa kenapa ya sampai bisa oke gitu ya Bapak Ibu, karena memang sudah 37 tahun bertahan, terus ini cabang-cabangnya juga banyak, dari Hong Kong, Malaysia, Singapura, Indonesia, Myanmar, dan Thailand. Nah, ini yang saya bilang, ini ada tamannya, terus ada pabriknya, nah ini ada cek labnya juga, jadi memang sudah terbukti bahwa eh, memang bagus gitu Bapak Ibu. Produk Ganoderma Swanghor itu memang berkualitas dan aman dan terbukti efektivitasnya. Nah, ini Yungkienpi. Jadi kandungannya beta delta glukan untuk apa? Untuk pertumbuhan stem cell, untuk stem cell darah dan stem cell mesenkimal. Jadi bantu meningkatkan sel dan memperbaiki jaringan yang rusak dan menua, cedera pada organ tertentu, operasi, sama infeksi berat. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, itu meningkatkan produksi stem cell, mengganti dan memperbaiki sel organ dari 80.000 sel bisa tambah jadi 150.000 sel. Terus dari 600.000 sel bertambah jadi 1 juta sel. Ini sel punca darah dan ini sel punca mesenkima. Jadi ada otot, saraf, tulang gitu ya. Makanya kenapa osteoartritis juga bisa pakai produk ini gitu ya Bapak Ibu. Terus cepat meningkatkan sistem imun, membantu pembentukan darah, meningkatkan fungsi organ tubuh. Ada untuk tulang keras gitu ya, tulang rawan. Nah ini yang juga bukti penelitiannya gitu ya, memang bisa untuk meningkatkan sel imun, terus untuk melawan kanker, membantu pembentukan darah. Ini yang saya mau jelaskan lebih jelas gitu ya. Meningkatkan pertumbuhan sel punca pada tubuh, memperkuat jaringan tubuh dan perawatan organ tubuh. Ini Bapak Ibu bisa lihat, jadi konsumsi Ganoderma bisa memperbaiki tulang keropos dan memadatkan tulang. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat, setelah konsumsi Ganoderma, tulang tuh bisa jadi lebih kuat. Nah, ini untuk memperbaiki tulang keras. Jadi ini luka pada tulang sebelum konsumsi Ganoderma. Setelah 11 hari konsumsi Ganoderma, luka pada tulang itu perlahan menghilang. Terus memperbaiki tulang lunak. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Sebelum konsumsi Ganoderma, ini mengalami rusak, bolong gitu. Nah, ini setelah konsumsi Ganoderma, tulangnya tuh sembuh, sempurna. Jadi, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ternyata memang, oh kenapa bisa sampai untuk osteoartritis gitu ya, pengapuran tulang? Karena ternyata bisa memperbaiki tulang lunak. Nah, ini cara konsumsinya, konsumsi 1 sampai 2 saset per hari untuk menjaga. Terus yang baik gimana sih 3 kali 1 saset, pagi, siang, malam. Terus untuk kasus yang lebih serius, jadi kalau osteoartritisnya udah parah, bisa konsumsi 3 sampai 2 saset. Konsumsinya sebelum makan, untuk penyerapan yang lebih maksimal, dapat disesuaikan dengan budget dan aman konsumsi tiap hari jangka panjang. Nah, ini yang maksudnya bisa disesuaikan dengan budget. Kami selalu menyarankan berdasarkan keefektivitasannya. Tapi bisa juga kalau memang, oh ternyata kalau ini bisa nggak ke sini bisa Bapak Ibu. Yungkien I bisa, turun ke Yungkien Ganoderma bisa, Joring bisa. Apa bedanya? Waktu dan efektivitasnya pasti berbeda. Karena memang yang khusus untuk tulang itu Yungkien B. Nah, kombinasikan soya protein dan Yungkien polon. Jadi, picking, Yungkien B, soya protein, dan polon. Kenapa? Untuk hasil yang lebih efektif dan konsumsinya sebelum makan, untuk penyerapan yang lebih maksimal. Karena kenapa? Protein itu untuk mempercepat penyembuhan, untuk mengatasi badan yang lemas. Terus, kalau Yungkien pollen itu membantu untuk eh kalau kekurangan, kalau sakit tuh pasti kekurangan zat gizi tertentu. Nah, Yungkien pollen tuh dengan kandungan 200
jenis zat gizinya bisa membantu untuk mengatasi kekurangan zat gizi tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi bisa berbarengan konsumsinya, eh, asal polen tidak dengan air panas gitu ya. Jadi bisa dengan air hangat, konsumsi bersamaan. Nah, ini buktinya atau contoh testimoninya. Saya makan 2 paket Vitaking setiap pagi selama 4 bulan. Keadaan sendi saya dapat diperbaiki. Jadi ini ada kesaksian dari orang Malaysia. Vitaking memberi banyak kebaikan kepada badan saya. Selain memperbaiki masalah usus dan lambung, kulit saya juga lebih berseri. Ini juga ada kesaksian dari Ibu Engku, umur 50 tahun, Malaysia. Kawan itu mengenalkan, jadi ada seorang teman yang mengenalkan Vitaking, dan saat memulai Vitaking itu 1 paket, jadi 1 saset gitu ya sebelum sarapan, dan 1 saset sebelum makan malam. Dalam waktu 2 minggu, mengalami kesakitan yang sangat di kaki gitu ya, yang sakit gitu. 2 minggu berikutnya sudah boleh duduk, jadi sudah bisa duduk dan kaget. Kenapa dengan Vitaking ternyata bisa sebagus itu gitu. Nah, jaga kesehatan sendimu. Jadi jaga kesehatan sendi Bapak Ibu. Terima kasih.